Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3. Di sini akan mempresentasikan asuhan keperawatan keluarga dengan anak remaja. Nah, sebelum masuk langsung saja, next. Ini dari teman-teman kelompok 3, ya, konsep keperawatan keluarga. Nah, konsep keperawatan keluarga sendiri adalah proses di mana pemenuhan keperawatan kesehatan pada basis keluarga. Di sini pada lingkup praktik keperawatan. Nah, asuhan keperawatan ini dapat ditujukan kepada keluarga sebagai konteks, juga sebagai keluarga secara keseluruhan, keluarga sebagai sistem, atau keluarga sebagai komponen masyarakat. Nah, tujuannya menurut PMK nomor 98 tahun 2010 adalah mengoptimalkan fungsi keluarga dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam menangani masalah kesehatan dan mempertahankan status kesehatan anggota keluarganya. Tujuan khusus dari keperawatan keluarga. Yang pertama itu ada keluarga mampu melaksanakan tugas pemeliharaan kesehatan keluarga dalam menangani masalah kesehatan. Yang kedua ada memperoleh pelayanan keperawatan sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada mampu berfungsi optimal dalam memelihara hidup sehat anggota keluarganya. Dengan tahap perkembangan usia remaja ya. Ini merupakan tahap kelima dalam tahap perkembangan keluarga. Setelah sebelumnya ada keluarga baru, keluarga anak dan sebagainya. Tahap ini dimulai ketika anak pertama berusia 13 tahun. Anak pertama berusia 13 tahun hingga 19 tahun. Tugasnya apa? Yaitu mengembangkan kebebasan bertanggung jawab ketika anak remaja menjadi dewasa dan semakin mandiri. Memfokuskan kembali hubungan pernikahan, berkomunikasi secara terbuka di antara orang tua dan anak-anak. Nah, kenapa remaja? Remaja sendiri masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Seorang remaja juga tidak dapat lagi dikatakan sebagai kanak-kanak, namun juga belum bisa dikatakan sebagai dewasa. Nah, masa remaja juga merupakan periode yang yang penting, berusaha untuk mencari identitas dirinya dan menjadi seseorang yang lebih dewasa. Sekaligus ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu dan merupakan masa transisi dapat diarahkan kepada perubahan yang masa dewasa yang lebih sehat. Oke, bisa next. Nah, selanjutnya ini tugasnya adalah pengembangan terhadap remaja, itu memberikan kebebasan yang seimbang dan bertanggung jawab, mengingat remaja adalah seseorang dewasa muda dan mulai memiliki otonomi. Kemudian yang kedua di sini ada memelihara komunikasi yang terbuka antara anak dan orang tua, menjadi perdebatan dan kecurigaan ataupun permusuhan sampai pertikaian antar orang tua dengan remajanya. Yang ketiga, memelihara hubungan intim dalam keluarga. Dan yang keempat, mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarga. Masalah kesehatan remaja. Nah, masa remaja ini yang artinya tumbuh dewasa adalah tahap transisi perkembangan manusia secara fisik dan psikologis yang umumnya terjadi selama periode dari pubertas ke usia dewasa atau usia mayoritas. Remaja berpeluang berperilaku beresiko tanpa mewaspadai akibat jangka panjang dari perilaku tersebut. Mereka mengadopsi perilaku berisiko itu melalui pergaulan yang tidak sehat dan informasi yang tidak terarah. Berikut adalah macam-macam masalah kesehatan remaja. Yang pertama adalah kehamilan dini, yaitu komplikasi yang terkait dengan kehamilan dan persalinan adalah penyebab kematian kedua bagi remaja berusia 15 hingga 19 tahun secara global. Sekitar 11% dari semua kelahiran di seluruh dunia adalah perempuan yang berusia 15 hingga 19 tahun. Dan sebagian besar berada di negara-negara berpenghasilan menengah rendah dan rendah. Selanjutnya ada penyakit HIV, yaitu lebih dari 2 juta remaja hidup dengan HIV. Meskipun jumlah keseluruhan kematian terkait HIV turun 30% sejak puncaknya 8 tahun yang lalu,
perkiraan menunjukkan bahwa kematian HIV di kalangan remaja meningkat. Peningkatan ini yang telah didominasi di wilayah Afrika, WHO dapat mencerminkan fakta bahwa meskipun lebih banyak anak dengan HIV bertahan hidup hingga remaja, mereka tidak semua kemudian mendapatkan perawatan yang mendukung dan mereka perlu tetap dalam kesehatan yang baik dan mencegah penularan. Nah, selanjutnya ada penyakit menular lainnya. Dan sini untuk penyakit menular lainnya itu berkat peningkatan vaksinasi masa kanak-kanak, kematian remaja dan kecatatan dari campak telah turun secara nyata. Misalnya sebesar 90% di wilayah Afrika antara 2000 dan 2014. Maksud saya antara 2000 dan 2012. Kemudian, tetapi diare, infeksi saluran pernapasan, bahwa dan meningitis adalah salah satu dari 10 penyebab kematian teratas untuk anak berusia 10 hingga 19 tahun. Next. Nah, untuk kekerasan sendiri, di sini diperkirakan 180 remaja meninggal setiap hari sebagai akibat dari kekerasan interpersonal. Sekitar 1 dari setiap 3 kematian, diantaranya laki-laki remaja di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah di wilayah WHO Amerika disebabkan oleh kekerasan secara global, sehingga sekitar 30% anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun mengalami kekerasan oleh pasangannya. Nah, untuk konsumsi alkohol dan obat terlarang, di sini minum minuman terlarang di kalangan remaja adalah perhatian utama di banyak negara. Hal ini dapat berdampak pada mengurangi pengendalian diri dan meningkatkan perilaku beresiko, seperti seks, kemudian pengendalian diri dan meningkatkan perilaku beresiko, seperti seks yang tidak aman. Kemudian ini adalah penyebab utama cedera yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas di jalan. Nah, kekerasan atau terutama oleh pasangan dan kematian dini. Selanjutnya adalah cedera. Cedera yang tidak disengaja adalah penyebab utama kematian dan kecacatan di kalangan remaja. Pada tahun 2012, sekitar 120.000 remaja meninggal sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Ini juga ada hubungannya dengan sifat remaja yang sulit untuk menerima nasihat dari orang tua dan tidak ingin lebih labil dan seenaknya sendiri, kurang bijaksana. Lalu ada malnutrisi dan obesitas. Data survei yang tersedia menunjukkan bahwa kurang dari setiap 4 remaja memenuhi pedoman yang direkomendasikan oleh aktivitas fisik, yaitu 60 menit aktivitas fisik sedang hingga kuat setiap hari. Anemia yang dihasilkan dari kurangnya zat besi mempengaruhi anak perempuan dan laki-laki dan merupakan penyebab ketiga tahun hilang karena kematian bencana. Selanjutnya adalah penggunaan tembakau. Sebagian besar orang yang menggunakan tembakau saat ini dimulai ketika mereka masih remaja. Melarang penjualan produk tembakau kepada anak di bawah umur dan meningkatkan harga produk tembakau melalui pajak yang lebih tinggi, melarang iklan tembakau dan memastikan lingkungan bebas asap sangat penting. Lalu peran perawat dalam kesehatan remaja. Perawatan kesehatan primer juga mencakup perawatan pada remaja, di mana peran perawat terlibat sebagai tenaga kesehatan. Peran perawat di dalam kesehatan dan perawatan remaja adalah sebagai health educator dan juga health promoter. Next. Nah, program kesehatan remaja yang di dalamnya berdasarkan kebijakan promosi kesehatan diantaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi kelompok resiko untuk mendeteksi dini penyakit dan rehabilitasi. Yang kedua, mematuhi pedoman sistem kesehatan terpadu. Yang ketiga, mempromosikan pendidikan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi, pertumbuhan dan perkembangan remaja, kesehatan mental, serta pencegahan kecelakaan pada remaja. Lalu terdapat juga program kesehatan dalam sekolah yang dibuat yang juga memberikan kontribusi terhadap pendidikan kesehatan pada remaja melalui tindakan untuk mempromosikan masalah kesehatan, pencegahan penyakit, dan kesehatan untuk mengatasi kerentanan yang membahayakan perkembangan anak-anak dan remaja dalam sistem sekolah umum.
Baik, selanjutnya kasus yang kita angkat adalah pada saat kunjungan keluarga, perawat A melakukan pengkajian keluarga dan didapatkan data sebagai berikut. Sebuah keluarga yang terdiri dari Tuan B, 45 tahun, istrinya Nyonya S, 43 tahun, anak A 15 tahun, anak R 12 tahun, dan anak P 4 tahun tinggal bersama ibu Nyonya S yang merupakan seorang lansia. Tuan B dan Nyonya S merupakan seorang pegawai negeri sipil, di mana Tuan B berdinas di Kabupaten Nganjuk sebagai penyuluh pertanian dan hanya pulang saat akhir pekan. Nyonya S berdinas di kota Surabaya sebagai seorang guru. Anak pertama Tuan B dan Nyonya S menginjak usia remaja dan baru saja memasuki SMA. Sedangkan anak keduanya memasuki kelas 7 SMP dan anak ketiga mulai sekolah di PAUD. Saat pengkajian keluarga dalam keadaan sehat, mereka juga tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Rumah keluarga Tuan B dan Nyonya S berada di gang yang sempit. Kondisi jalannya pun juga cukup bersih, namun untuk kondisi selokannya terlihat kotor, tercemar, dan mengeluarkan bau yang menyengat. Sedangkan kondisi dalam rumah Tuan B dan S juga terlihat tidak tertata rapi, banyak tumpukan pakaian, perabotan, dan barang-barang keperluan rumah tangga yang berserakan. Ketiga anak Tuan B dan Nyonya S gemar sekali bermain game, sehingga mereka kurang mendengarkan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Ketika bermain game, anak P sampai lupa waktu makan dan menyebabkan tubuhnya paling kurus di antara saudaranya. Terlebih anak pertamanya yang memasuki usia remaja dan bersekolah di salah satu sekolah favorit di kota Surabaya. Sudah mulai memiliki banyak aktivitas sehingga terkadang membuat kedua orang tuanya kerepotan saat mengantar jemput anaknya. Anak pertamanya pun juga cenderung lebih sulit menerima nasihat karena ia sudah memiliki pendiriannya sendiri. Untuk file selanjutnya masih loading ya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, terima kasih Mas Ika. Soalnya kita beralih ke pengkajian, di mana Puskesmas Singkatannya adalah Mulyorejo, nama perawatnya dengan Nurse H, dengan tanggal pengkajian 22 Maret, dengan data keluarga, dengan kepala keluarga bernama Tuan B, alamat rumah Mulyorejo, Surabaya, pekerjaan PNS, agama dan suku, Islam dan Jawa, dengan bahasa sehari-hari bahasa Jawa, dan kesedekat Puskesmas Mulyorejo, alat transportasi motor, dan status kelas sosialnya menengah. Dengan data anggota keluarga sebagai berikut. Dengan analis masalah kesehatan individu tidak ditemukan. Kemudian untuk tahap dan riwayat perkembangan keluarganya, tugasnya dapat dijalankan dengan baik. Kemudian untuk struktur keluarga, pola komunikasinya disfungsional, peran dalam keluarganya terdapat masalah, dan nilainya tidak ada konflik nilai. Di mana dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, Tuan B sebagai suami yang berdinas di Kabupaten Nganjuk sebagai penyuluh pertanian dan hanya pulang saat akhir pekan, sehingga jarang terjadi komunikasi antar anggota keluarga yang menyebabkan anak A kurang mendengarkan kedua orang tuanya, ditambah anak A yang sulit menerima nasihat, sehingga orang tua juga kesulitan dalam menasihati anaknya akibat sering bermain game.
Untuk fungsi sosial tidak berfungsi. Untuk kemampuan keluarga dalam melakukan tugas pemeliharaannya, perhatian keluarga kepada anggotanya menderita sakit tidak ditemukan perhatian karena dari Tuan B dan Nyonya S sendiri jarang di rumah. Kemudian keluarga mengetahui masalah kesehatan karena ketika bermain game anak A sambil memakan sehingga tubuhnya menjadi kurus dibandingkan saudara lainnya. Keluarga juga mengetahui penyebab dari masalah kesehatan. Lalu keluarga juga mengetahui penyebab dari masalah kesehatan yang dialami dan bisa dilanjutkan dari teman-teman untuk membaca selanjutnya. Untuk kategori dari kemandirian keluarganya berada di kategori kemandirian pertama atau mandiri 1. Di mana ditemukan anak B terlihat kurus dengan status IMB 16,6, intake nutrisinya kurang yang sehingga menyebabkan badannya kurus dan juga sedikit lemas karena makan hanya 1 hingga 2 kali sehari. Dengan analisis data, yaitu yang pertama untuk data subjektifnya, karena untuk yang pertama masalah kebutuhan pertama adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dengan domain 2 nutrisi dan kelas 1 yaitu makan yang didapatkan data dengan data subjektif. Nyonya S mengatakan ketiga anaknya gemar bermain game. Kemudian Nyonya S mengatakan anak ketiga jarang makan dan terlihat kurus. Lalu Tuan B mengeluh anak B selalu dinasihati untuk makan dan berhenti bermain game. Dan anak P mengatakan merasakan nyeri perut. Sedangkan untuk data objektifnya, anak ketiga terlihat kurus, lemas, dan tonus ototnya berkurang, bising ususnya hiperaktif hingga 25 kali per menit, makan hanya 1 kali 2 kali sehari dengan porsi yang sedikit, dan terlihat terkadang meringis. Sambil memegangi perut dengan IMB 16,6, tinggi badan 95 cm, dan berat badan 15 kg. Lalu untuk masalah kesehatan yang kedua yaitu terkait perilaku kesehatan cenderung berisiko dengan domain 1 promosi kesehatan dan kelas 2 manajemen kesehatan. Didapatkan data subjektif yaitu Nyonya S mengatakan ketiga anaknya gemar bermain game. Nyonya S mengatakan anak-anaknya menjadi sulit mendengarkan ketika diberikan nasihat justru cenderung melawan, dan Tuan B mengatakan anak-anaknya lupa makan dan istirahat. Dengan data objektif, anaknya terlihat acuh, anak B terlihat kurus dengan berat badan 15 kg, tinggi badan 95 cm, dan IMB 16,6. Untuk masalah kesehatan yang ketiga, yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga dengan domain 1 promosi kesehatan dan kelas 2 manajemen kesehatan. Yang didapatkan data subjektifnya adalah Tuan B dan Nyonya S mengatakan kalau selokan di sekitar rumahnya terkotor, tercemar, dan mengeluarkan bau yang menyengat. Sedangkan untuk data objektifnya didapatkan bahwa kondisi selokan di sekitar rumah terlihat kotor, tercemar, dan mengeluarkan bau yang menyengat. Kondisi dalam rumah Tuan B dan Nyonya S juga terlihat tidak tertata dengan rapi, banyak tumpukan, pakaian, perabotan, dan barang-barang keperluan rumah tangga yang berantakan. Sehingga didapatkan diagnosis keperawatan, yaitu yang pertama, perilaku kesehatan cenderung beresiko pada anak A dan P, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada anak P, ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga terkait dengan lingkungan. Caca, suaranya nggak masuk ya?
Sementara saya lanjut dulu saja. Jadi setelah dilakukan scoring, didapatkan bahwa prioritas masalahnya itu yang pertama adalah ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh pada anak A. Lalu yang kedua, tidak efektifan manajemen kesehatan keluarga terkait dengan lingkungan. Dan yang ketiga adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko pada anak B. Setelah itu, ini adalah intervensi dari keperawatannya. Untuk diagnosa yang pertama, luarannya setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 7 hari, klien mampu mengatasi gangguan pola tidur pada anak A, dapat teratasi dan dapat dilakukan dengan baik. Kriteria hasil yaitu yang pertama nafsu makan dari domain 2 kelas K, meningkatnya hasrat atau keinginan untuk makan, meningkatnya intake makanan dan nutrisi, meningkatnya intake cairan, dan meningkatnya rangsangan untuk makan. Lalu yang kedua ada status nutrisi dengan domain 2 kelas K, meningkatnya asupan gizi, jumlah makanan dan cairan, meningkatnya energi, dan meningkatnya rasio berat badan. Lalu ada pengetahuan manajemen berat badan dengan domain 4 kelas S, mengetahui risiko kesehatan yang berhubungan dengan berat badan yang lebih rendah, meningkatnya intake cairan yang adekuat, memahami perubahan gaya hidup untuk meningkatkan berat badan yang optimal. Selanjutnya untuk intervensinya, yang pertama adalah manajemen nutrisi dengan domain 1 kelas D, yaitu instruksikan pasien mengenai kebutuhan nutrisi, tentukan jumlah kalori dan jenis nutrisi yang dibutuhkan, atur diet, ciptakan lingkungan yang optimal pada saat mengkonsumsi makanan, tawarkan makanan ringan padat gizi, anjurkan pasien untuk memantau kalori dan asupan makanan. Yang kedua adalah terapi nutrisi dari domain 1 kelas D. Yang pertama adalah memonitor intake makanan dan cairan dan hitung masukan kalori per hari. Monitor kebutuhan diet, pilih suplemen nutrisi sesuai kebutuhan, pastikan bahwa dalam diet mengandung makanan tinggi serat, mencegah konstipasi. Selanjutnya adalah tidak efektifan manajemen kesehatan keluarga dengan outputnya. Yang pertama yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 7 hari, klien mampu mengatasi gangguan pola tidur pada anak A, dapat teratasi dan dapat dilakukan dengan baik. Kriteria hasil yang pertama adalah keefektifan program komunitas dari domain 7 kelas CC, yaitu dapat mengurangi risiko kesehatan akibat lingkungan, mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat yang berpengaruh, mampu mempertahankan keberhasilan menjaga lingkungan, mampu menjaga konsistensi dalam menjaga kebersihan lingkungan, dan yang kedua adalah kontrol risiko komunitas bahaya lingkungan dari domain 7 kelas CC, yaitu mampu memonitor polutan dalam rumah. Selanjutnya intervensinya adalah mengurangi risiko kesehatan akibat lingkungan, yaitu manajemen lingkungan masyarakat dari domain 7 kelas D. Yang pertama adalah menjelaskan screening risiko kesehatan yang berasal dari lingkungan, berpartisipasi dalam tim multidisiplin untuk mengidentifikasi ancaman terhadap keselamatan di komunitas, tingkatkan kebijakan pemerintah untuk menurunkan risiko tertentu, koordinasi layanan terhadap kelompok dan komunitas berisiko, berkolaborasi dalam mengembangkan program ASI di komunitas. Yang kedua adalah modifikasi lingkungan, yaitu perlindungan lingkungan yang berisiko. Yang pertama, kaji lingkungan terkait dengan adanya risiko potensial dan aktual, analisa tingkat risiko yang terkait, monitor kejadian penyakit dan cedera yang berhubungan dengan bahaya yang ada di lingkungan, kolaborasi dengan lembaga lain untuk meningkatkan keamanan lingkungan. Untuk kasus ketiga, untuk diagnosa ketiga, yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko, outcome-nya adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan 3 kali 7 hari, klien mampu mengatasi gangguan pola tidur pada anak A, dapat teratasi dan dapat dilakukan dengan baik. Kriteria hasilnya adalah yang pertama adalah kontrol risiko domain 4 kelas T, yaitu mampu mengidentifikasi faktor risiko, mengembangkan strategi efektif dalam mengontrol risiko, modifikasi gaya hidup untuk mengontrol risiko, dan menjalankan strategi kontrol risiko. Untuk luarannya, yaitu identifikasi risiko dari domain 4 kelas 5. Kelas V, kaji ulang data yang didapatkan dari pengajian risiko secara rutin, identifikasi risiko biologis, lingkungan, dan perilaku, serta hubungan timbal balik yang diakibatkan, identifikasi strategi coping yang digunakan, pertimbangkan fungsi masa lalu dan masa kini, pertimbangkan status pemenuhan kebutuhan sehari-hari, instruksikan faktor risiko dan rencana mengurangi faktor risiko, implementasikan aktivitas pengurangan risiko, rencanakan monitor risiko dalam jangka panjang, rencanakan tindak lanjut strategi dan aktivitas pengurangan risiko jangka panjang. Untuk yang kedua adalah meningkatkan kesadaran kesehatan dari domain 3 kelas S, yaitu menggunakan komunikasi yang sesuai dan jelas, gunakan bahasa yang sederhana, pertimbangkan status kesadaran kesehatan pasien di awal kontak melalui kajian formal atau informal.
Evaluasi pemahaman pasien dengan meminta pasien mengulangi kembali menggunakan kata-kata sendiri atau peragaan keterampilan. Berikut presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.